Jalaluddin Rumi, atau lebih dikenal dengan sebutan Rumi, adalah salah satu penyair terbesar dalam sejarah sastra dunia. Lahir pada tanggal 30 September 1207 di kota Balkh, yang sekarang terletak di Afghanistan, Rumi adalah seorang penyair, filsuf, dan sufi yang karya-karyanya telah memengaruhi banyak orang di berbagai belahan dunia. Rumi lahir dalam keluarga yang sangat religius dan berpengaruh. Ayahnya, Bahauddin Walad, adalah seorang ulama terkenal dan seorang sufi. Keluarga mereka berasal dari kota Balkh, namun akibat invasi Mongol pada waktu itu, mereka terpaksa meninggalkan kota tersebut. Pada tahun 1215, Rumi bersama keluarganya pindah ke Konya, sebuah kota di Anatolia yang kini bagian dari Turki. Pindahnya keluarga Rumi ke Konya adalah langkah penting dalam perjalanan hidupnya. Di Konya, Rumi mulai menuntut ilmu di madrasah yang dikelola oleh ayahnya. Pendidikan awalnya mencakup studi tentang agama Islam, filsafat, dan hukum. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1231, Rumi meneruskan studi di bawah bimbingan gurunya yang lain, Said Burhanuddin Muhakkik. Rumi dikenal sebagai seorang pelajar yang cerdas dan berdedikasi. Dia mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi, bahasa Arab, dan sastra. Rumi tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kegiatan sosial dan keagamaan. Meskipun dikenal sebagai seorang intelektual, Rumi juga sangat suka bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Dia memiliki kemampuan untuk menghubungkan antara kehidupan sehari-hari dan spiritualitas, menjadikannya figur yang sangat dihormati di masyarakat. Kehidupan percintaan Rumi tidak banyak dibahas dalam literatur sejarah, namun, satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah pertemuannya dengan Syams al-Din Tabrizi. Syams adalah seorang sufi yang datang dari Damaskus dan memiliki pengaruh yang mendalam terhadap Rumi. Pertemuan mereka yang penuh gairah dan intens membawa perubahan besar dalam hidup Rumi. Syams mengajarkan Rumi tentang cinta ilahi dan cara mengalami kehadiran Tuhan melalui cinta dan kesadaran spiritual. Keduanya menghabiskan waktu yang lama bersama, dan hubungan mereka sering digambarkan sebagai persahabatan yang penuh kedalaman spiritual. Pertemuan Jalaluddin Rumi dengan Syams al-Din Tabrizi adalah salah satu momen paling penting dan transformasional dalam hidup dan karya Rumi. Syams al-Din Tabrizi adalah seorang sufi misterius dan karismatik yang berasal dari Damaskus, dan pertemuannya dengan Rumi mengubah kehidupan spiritual dan intelektual Rumi secara mendalam. Syams al-Din Tabrizi adalah seorang sufi yang sangat dihormati dan memiliki reputasi sebagai seorang mistikus dan guru spiritual. Ia dikenal dengan gaya pengajaran yang tidak konvensional dan kecenderungan untuk membangkitkan kesadaran spiritual dengan cara yang intens dan tidak biasa. Tabrizi bukan hanya seorang teman atau pacar, tetapi lebih sebagai seorang guru spiritual dan inspirator bagi Rumi. Rumi pertama kali bertemu Syams pada tahun 1244 di Konya, ketika Syams datang ke kota itu dalam pencarian spiritualnya sendiri. Pada awalnya, pertemuan ini tampaknya agak kebetulan, tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang menjadi sebuah persahabatan yang mendalam dan sangat mempengaruhi Rumi. Syams memperkenalkan Rumi pada konsep cinta ilahi dan pengalaman langsung dari kehadiran Tuhan. Dia menantang banyak asumsi dan kebiasaan spiritual yang dipegang oleh Rumi, serta mengajarkannya untuk melihat Tuhan dalam segala sesuatu dan merasakan kehadiran ilahi di luar bentuk-bentuk ritual formal. Syams menggunakan metode yang radikal dan kadang-kadang kontroversial, seperti berdebat dengan Rumi di tempat umum, untuk mendorongnya melampaui batas-batas intelektual dan spiritualnya. Syams tidak hanya mengajarkan Rumi tentang teori spiritual, tetapi dia juga membantu Rumi mengalami transformasi langsung. Sebelum bertemu Syams, Rumi adalah seorang ulama dan cendekiawan yang sangat terpelajar, tetapi pertemuannya dengan Syams membawanya ke tingkat pengalaman spiritual yang jauh lebih mendalam.
Kehilangan Syams berarti kehilangan pengalaman transformatif dan pengalaman langsung dari kehadiran Tuhan. Hubungan antara Rumi dan Syams sangat dekat secara emosional dan spiritual. Mereka menghabiskan waktu bersama dalam meditasi, diskusi spiritual, dan perenungan mendalam. Keduanya memiliki ikatan yang sangat kuat, dan ketika Syams menghilang, Rumi merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Syams bukan hanya seorang teman, tetapi juga seorang guru dan inspirator bagi Rumi. Kehilangannya berarti kehilangan sumber utama inspirasi dan bimbingan spiritual yang sangat berarti bagi Rumi. Tanpa Syams, Rumi merasa seolah-olah dia kehilangan bagian penting dari dirinya sendiri. Kepergian Syams adalah misteri besar. Ada beberapa teori tentang apa yang terjadi, termasuk kemungkinan bahwa Syams meninggal atau pergi karena konflik dengan pengikut Rumi atau karena alasan lain. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa Syams menghilang secara tiba-tiba, dan ada spekulasi bahwa dia mungkin dibunuh atau pergi dengan sengaja untuk memberi Rumi kesempatan untuk berkembang secara spiritual tanpa kehadirannya. Setelah kepergian Syams, Rumi mengalami masa berkabung yang mendalam dan menuangkan rasa kesedihan, kerinduan, dan keterhubungan spiritualnya ke dalam karya-karyanya. Puisi-puisinya dari periode ini, terutama dalam Diwan-e Syams Tabrizi, mencerminkan kedalaman rasa kehilangan dan kerinduan spiritual. Karya-karya ini menggambarkan betapa pentingnya hubungan mereka bagi perkembangan spiritual dan kreatif Rumi. Namun, hubungan mereka juga menimbulkan kecemburuan dan ketidaknyamanan di kalangan pengikut Rumi, dan Syams akhirnya menghilang secara misterius pada tahun 1247. Kepergian Syams membuat Rumi sangat berduka, dan dia menuangkan rasa sakit dan kerinduan itu dalam karya-karya puisinya. Pertemuan Jalaluddin Rumi dengan Syams al-Din Tabrizi adalah titik balik yang penting dalam kehidupan Rumi. Syams bukan hanya seorang teman atau guru, tetapi seseorang yang mengubah cara Rumi melihat dunia dan spiritualitas. Kehilangan Syams meninggalkan kekosongan yang dalam dan memengaruhi karya-karya Rumi secara mendalam, mengarah pada beberapa karya puisi paling terkenal dan berpengaruh yang masih dihargai dan dibaca hingga hari ini. Rumi adalah seorang sufi yang sangat berpengaruh. Dia dikenal dengan ajaran-ajaran mistiknya yang berfokus pada cinta sebagai jalan menuju Tuhan. Karya-karyanya seringkali mengeksplorasi tema cinta, kerinduan, dan persatuan dengan Tuhan. Salah satu karya terkenalnya adalah Masnavi, sebuah epik puisi yang terdiri dari 6 volume. Masnavi sering disebut sebagai karya sufi terbesar dan berisi ajaran serta kisah-kisah moral. Selain Masnavi, Rumi juga menulis Diwan-e Syams Tabrizi, yang merupakan kumpulan puisi yang didedikasikan untuk Syams. Karya-karya ini menunjukkan kecintaan Rumi pada Tuhan dan pencarian spiritualnya yang mendalam. Salah satu aspek unik dari tradisi sufi yang dipelopori oleh Rumi adalah tarian berputar yang dikenal sebagai sema. Tarian ini adalah bentuk meditasi yang memungkinkan para pengikut Rumi mengalami perasaan kedekatan dengan Tuhan. Gerakan berputar ini simbolis dari perjalanan spiritual menuju kesatuan dengan Tuhan. Tarian berputar, atau sema, adalah salah satu praktik spiritual yang paling dikenal dari tradisi sufi, dan sering dikaitkan dengan Jalaluddin Rumi dan ajaran-ajarannya. Tarian ini bukan hanya sebuah bentuk seni atau ritual, melainkan juga sebuah metode meditasi dan ekspresi spiritual yang mendalam. Sema berasal dari tradisi mistik sufi yang memiliki akar dalam praktik spiritual Islam. Istilah sema secara harfiah berarti mendengar atau mendengarkan, dan dalam konteks sufi, ini merujuk pada mendengarkan suara atau wahyu ilahi. Tarian berputar berkembang sebagai bagian dari ajaran sufi yang lebih luas, yang menekankan pengalaman langsung dari kehadiran Tuhan melalui tindakan fisik dan meditasi. Dalam sufisme, gerakan dan ritual seringkali digunakan untuk membantu para pengikut mencapai keadaan kesadaran spiritual dan kedekatan dengan Tuhan.
Jalaluddin Rumi dikenal karena pengaruh spiritualnya yang mendalam dan pendekatan inovatif terhadap praktik keagamaan. Meskipun tidak ada catatan spesifik yang menunjukkan bahwa Rumi menciptakan tarian ini secara langsung, ia sangat mempengaruhi pengembangan dan penerapan sema dalam komunitasnya. Syams al-Din Tabrizi, guru spiritual dan teman dekat Rumi, juga memainkan peran penting dalam inspirasi Rumi. Syams mengajarkan Rumi tentang cinta ilahi dan pengalaman langsung dari kehadiran Tuhan. Diketahui bahwa pengajaran Syams seringkali menekankan keterhubungan emosional dan spiritual yang mendalam, dan ini mungkin mempengaruhi pengembangan praktik seperti sema. Setelah kematian Syams pada tahun 1247, Rumi dan pengikutnya mengembangkan dan menginstitusikan tarian sema sebagai bagian dari ritual sufi. Tarian ini menjadi komponen penting dalam praktik spiritual Dervish Putih, sebuah ordo sufi yang dipimpin oleh penerus Rumi, khususnya Sulaiman Celebi dan Husam al-Din Celebi. Mereka merancang struktur formal untuk sema, dengan gerakan yang melambangkan perjalanan spiritual dan pengabdian kepada Tuhan. Tarian berputar melibatkan gerakan berputar yang lambat dan berkelanjutan. Para penari, yang biasanya mengenakan jubah putih dengan lengan panjang, berputar dalam gerakan yang simetris dan harmonis. Gerakan ini melambangkan perjalanan spiritual menuju kesatuan dengan Tuhan. Gerakan berputar dianggap sebagai simbol dari siklus kehidupan dan kosmos, serta perjalanan jiwa menuju Tuhan. Gerakan ini juga melambangkan penyerahan diri dan ketundukan kepada Tuhan. Tarian ini dilakukan sambil mendengarkan musik yang biasanya terdiri dari nyanyian religius dan alat musik tradisional, seperti ney, seruling sufi, dan drum. Tujuan dari sema adalah untuk mencapai keadaan transendensi dan kesadaran ilahi. Para penari berusaha untuk mengalami keadaan ekstasi spiritual, di mana mereka merasa terhubung langsung dengan Tuhan dan merasakan kedamaian yang mendalam. Tarian berputar menjadi simbol dari tradisi sufisme dan ajaran Rumi di seluruh dunia. Selama berabad-abad, sema telah diadaptasi dan dipraktikkan oleh banyak komunitas sufi di berbagai negara. Sema seringkali dipertunjukkan dalam konteks festival dan acara budaya, serta sebagai bagian dari ritual sufi yang lebih formal. Tarian berputar, sema, adalah sebuah praktik spiritual yang berkembang dari ajaran sufisme dan pengaruh Jalaluddin Rumi serta guru-gurunya. Tarian ini menggabungkan gerakan, musik, dan meditasi sebagai cara untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Meskipun Rumi mungkin tidak menciptakan tarian ini secara langsung, pengaruhnya dalam memperkenalkan dan mengembangkan praktik ini sangat besar. Sema tidak hanya mencerminkan perjalanan spiritual individu tetapi juga telah menjadi simbol global dari pencarian spiritual dan cinta ilahi. Meskipun Rumi hidup pada abad ke-13, ajarannya masih sangat relevan hingga saat ini dan telah mempengaruhi banyak budaya dan pemikir di seluruh dunia. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan diterima dengan baik di banyak negara. Karya-karya Rumi tidak hanya ada dalam bentuk teks, tetapi juga sering diadaptasi ke dalam musik dan seni. Puisi-puisinya sering dinyanyikan dan diinterpretasikan dalam berbagai genre musik, memperkenalkan ajaran Rumi kepada audiens yang lebih luas. Jalaluddin Rumi adalah sosok yang sangat kompleks dan inspiratif. Dengan latar belakang keagamaan,